duduk dengan nyaman. Oke, karena kita akan memasuki sesi terapi. Oke, boleh kamu meramatkan barisannya terlebih dahulu, yang mau minum dulu. Iya, betul banget Dede. Oke, sip, sudah? Oke, langsung saja kita masuk ke sesi emosional terapi ini bersama Teh Cil. Boleh Teh Cil, saya persilakan. Bismillah. Teteh, masya Allah ya. Mungkin ini kenapa sih? Mungkin tadi kata Ibu MC banyak yang baru. Kenapa sih di kajian Istimewa BH Indonesia selalu ada sesi terapi healing di belakangnya? Satu tujuannya, karena kita selalu perempuan. Karena perempuan itu kalau akan melahirkan peradaban, generasi peradaban yang baru, gitu ya. Kalau kita akan menjadi seorang istri, kalau kita akan menjadi seorang ibu. Kalau kitanya nggak beres, kita tidak akan bisa melahirkan generasi yang beres, gitu. Segala sampah emosi yang kita miliki, kalau kita nggak menyelesaikan, Allah kasih amanah suami, nyampe ke suami, sampah emosi. Kalau kita nggak menyelesaikan, gitu ya, sampah emosi ini sedari kita masih sendiri, maka kita akan menularkan kepada anak kita, gitu ya. Kalau misalkan anak kita kemudian nanti kena sampah emosi dari kita, terbentuk karakter dirinya, maka dia akan menularkan lagi kepada istri anaknya, kepada suami atau anaknya, terus saja. Maka yuk kita putus mata rantai ini. Semua yang kita rasa liar, bingung, susah gitu ya, mulanya karena kita punya sampah emosi. Kenapa saya pengen kita semua selesai sampah emosinya? Walaupun pasti gak akan beres dalam sekali. Setidaknya kita memilih hal-hal yang belum selesai, yang belum kita bisa jabarkan. Maka yuk kita sama-sama selesaikan. Karena pentingnya lagi yang kedua adalah selain kita sebagai seorang lahir peradaban, yang kedua adalah tidak akan pernah ditemukan keikhlasan dan ketulusan pada hati yang masih mempunyai sampah emosi. Pengorbanan kita, baktinya kita ke orang tua itu tidak akan mungkin tulus ketika kita punya unek-unek seperti dia. Pengorbanan kita, baktinya kita kepada pasangan tidak akan mungkin ada ketulusan atau keikhlasan kalau kita punya sampah bakti pada beliau. Maka yuk kita sama-sama selesaikan. Biar apa? Bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi untuk kita bisa menjadi lebih baik dan mudah-mudahan daripada kita terlahir generasi-generasi yang terbaik. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita kalau diri kita, hati kita tidak kita didik untuk menjadi lebih baik dan husnuzon sama seperti ini. Saya ingatkan ya, kan? Ini gak apa-apa kalau nggak mau ikutan, gak apa-apa kalau nggak mau terapi, apa-apa. Bagi yang mau saja. Kalau yang merasa punya penyakit bawaan yang itu berat banget, gak apa-apa kalau mau ikutan. Tapi kalau mau ikutan, tahu kapasitas diri masing-masing, gitu ya. Ada tim medis di belakang yang bisa menangani untuk bantuan medis dan belakang nanti akan diamankan. Sekali lagi, ini cuma awal untuk kita bisa menerjemahkan kalau kita tuh seperti apa sih, gitu. Jadi kalau dari terapi ini ngerasa masalah unek-unek itu gak apa-apa. Nanti kita selesaikan lagi di bagian-bagian berikutnya, oke? Sekarang tutup matanya, siapkan tenangkan dirinya, tutup matanya. Kalau mereka diri sendiri boleh untuk jadi reminder kita pernah melewati masa yang sulit, tapi hari ini kita berjuang dan kita bertahan memilih untuk bertahan. Pejamkan matanya, tenangkan dirinya, tarik nafas yang panjang dari dalam hidung, tarik nafas yang panjang, keluarkan dari mulut sambil istighfar. Tarik nafas yang panjang, keluarkan dari istighfar. Tenang, tarik nafas yang tenang. Mungkin selama ini kita terburu-buru dalam bernafas. Mungkin selama ini kita tidak bisa dan nggak tahu apa sebenarnya yang kita lagi kejar. Yang lagi kita perlu kita coba tarik nafas. Rasakan bahwa dalam nafas itu memberikan hadiah yang besar untuk kita. Dalam nafas itu memberikan rahmat yang besar untuk kita. Sudah, sejak bukan kita bersyukur atas rahmat nafas berupa iman Islam ini. Hidayah yang Allah mempersatukan kita di tempat ini. Tarik nafas yang panjang, keluarkan.
di sebelah kirinya, rasakan ada jantung yang berdebar, ada detak jantung yang ada di sana. Rasakan sampai terasa. Luka batin itu mungkin masih menetap, kecemasan-kecemasan yang masih menetap. Mungkin karena kita lupa sama nikmat Allah yang besar. Hingga hari ini Allah mempersatukan kita di sini. Allah cuma pengen kasih tahu nikmatku yang mana yang kamu dustakan. Orang anggap kita baik, padahal kita banyak dosa. Kasih sayang Allah, karunia Allah. Mungkin kita banyak disakitin sama orang. Mungkin kadang-kadang datang ke sini karena beban yang terlalu berat. Gak tahu harus selesainya dari mana. Allah hadirkan kadang-kadang ke sini karena Allah sayang sama kita. Fokus sama kasih sayang Allah, fokus sama karunia Allah. Kita ini rumah deh. Gak bisa apa-apa kalau gak ditolong sama Allah. Satu masalah kita bikin kita jauh dari Allah. Kita lupa berapa banyak karunia yang Allah udah kasih. Mungkin kadang-kadang kasih dengan segudang masalah, dengan segudang perasaan yang disepelekan, yang dihianati, yang dijadikan sampah emosi oleh kedua orang tuanya, oleh pasangannya. Berat banget pasti. Makanya Allah panggil, ayo mendekat sama aku. Kalau pada aku ada jawaban. Mau nyari kemana? Mau nyari ke makhluk yang juga sama-sama lemah. Basuh lukanya dengan mengingat karunia dan kasih sayang Allah yang bisa berbeda. Peluk dirinya, sampaikan terima kasih sudah bertahan sejauh ini dari segudang masalah, dari banyaknya masalah yang besar, dari banyaknya luka-luka yang terpendam, tapi masih mau menghadap kepada Allah. Siapa lagi yang bikin kayak gitu kalau bukan Allah yang sayang? Mungkin kita datang ke sini karena kita nggak tahu Allah bakalan ada kayak aku sayang. Padahal Allah bilang aku amat dekat dengan kamu. Seberapa sering kasih waktu buat merilis semua perasaan diri kita? Atau mungkin kita terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain sampai kita zalim sama diri sendiri. Padahal diri kita juga berusaha membahagiakan orang lain, berusaha membuat orang lain kecewa. Tapi kita mengecewakan diri kita sendiri. Kita zalim sama diri kita. Nanti di hadapan Allah, di pengadilannya Allah, kita mau apa? Kita masih membawa perasaan yang belum kita selesaikan. Mau ngomong apa di hadapan Allah? Jujur sama perasaan diri sendiri. Kalau capek ya capek. Silakan. Ya Allah capek, ya Allah nggak kuat, ya Allah kesal, ya Allah nggak kuat, kesal, ya Allah kesal. Boleh kita bilang kesal, boleh kita bilang capek ya depan Allah. Kita nggak perlu kuat kita nggak perlu kuat, yakin kita nggak bisa terus kuat. Ada sisi kita ragu. Peluk dirinya, bilang terima kasih. Dan bilang maaf sama diri kalau selama ini udah terlalu banyak fokus, udah sering overthinking, udah sering ngajak jiwanya untuk suuzon sama Allah. Bilang gak mungkin lupa kalau di sisi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kadang-kadang kita dengan segenap hal karena dijauhin banyak orang, ngadu sama Allah, bilang sama Allah. Ngadu sama Allah. Silakan jujur dengan semua perasaan yang sedang dirasakan. Munajatkan sama Allah, ya Allah capek. Tiga-tiga hutan, ya Allah capek.
disepelekan sama orang. Jujur sayang, jujur. Mungkin selama ini kita menganggap, mungkin selama ini kita mempengaruhi perasaan kita untuk orang lain yang berbuat sama kita. Kejujuran, sampaikan kalau kesal direlaks, kesal capek, kesal banget. Bilang makasih, usap-usap dirinya, orang diri kuat, orang diri kuat sampai akhir. Kok masalah tidak ada apa-apa. Dibanding diri semudah, karena dia yang Allah itu ketiga hari ini. Mungkin kehidupan ini tidak ideal. Mungkin kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita selalu berjalan dengan rencana yang terbaik. Ingat-ingat masa yang pernah dekat-dekat semua orang satu pun, tapi hari ini masih tetap ada. Karena Allah yang menolong. Panggillah dia rasa sakit, sampai ngerasain sakit dan serahkan rasa sakit itu sama Allah. Serahkan rasa sakit itu sama Allah. Karena Allah asyik, Allah yang menolong, Allah yang menyembuhkan. Allah berikan istighfar, tarik nafas yang dalam. Keluarkan sambil istighfar, tarik nafas lagi, keluarkan sambil istighfar, tarik nafas lagi, keluarkan sambil istighfar. Buka matanya, buka matanya, berhadapan dengan kanan kirinya, berhadapan dengan kanan dan kirinya. Saya tahu di orang lain tapi sampai bisa jadi orang lain itu adalah yang Allah titipkan menjadi prima bagi kita. Pegang tangannya, satu tangan genggam tangan kanannya, satunya lagi akan doakan seperti ini. Satu pegang, satu doakan. Terus doakan, satu tangannya lagi seperti mendoakan. Ya, sudah. Gak kenal sama teman, gak apa-apa. Kita jadikan doa terbaik kita untuk menguatkan. Silakan pegang tangannya. Nah, gitu lagi. Gitu. Silakan berikan doa terbaik bagi teman di depannya. So, begini lagu. Saya tahu teteh punya banyak permasalahan sama seperti saya, tapi saya doakan. Silakan berikan doa terbaik untuk teman di samping kiri kanan lebih hadapan. Silakan doakan, karena itu dia bisa menolong seseorang. Doa sampai itu ya masukku. Doakan agar selamat di dunia dan di akhirat. Cukup. Silakan doakan. Silakan doakan. Kalau sudah didoakan, silakan keluar. Usap-usap dan kemudian mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Teteh juga sendiri. Allah adalah kita untuk ada di sini bersama saya. Luar biasa. Lebih baik lagi. Doakan mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk menuju doakan terus Allah kita nggak sendiri, yang lain punya banyak masalah, tapi nggak sendiri. Pengen video deh.
minta nomornya handphonenya kata-kata ya. Lagunya. Ketika ketemu lagi, bisa bareng-bareng di sini. Saya yakin ada di antara mereka semua yang datang ke sini sendirian mudah-mudahan pulang dari sini membawa banyak teman. Tapi jangan sampai nomor telepon temannya dijadikan jaminan. Aduh. Jangan sampai majelis ilmu ini malah jadi Letak gitu ya. Karena nomornya temannya dikasih pinjol gitu. Jadi Oke, pada tarik nafas dulu semuanya. Tenang dulu deh, sebentar tarik nafas, buang, yang bawa air minum ya, minum. Dan pokoknya nanti kalau misalnya kadang-kadang kalau pulang dari sini juga ada musim-musim sedikit gitu ya, pasti itu rata-rata minum yang banyak aja ya. Insya Allah nanti akan cepat pulih. Gak cukup cuma satu kali ya. Betul. kayaknya kamu Oke, jadi nggak akan cukup. Jadi harus datang lagi nanti ke kajian Muslimah Berkah Indonesia dong tentunya. Oke, ya. Baik, teman-teman semua, program kami kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua, antusias yang luar biasa, gitu ya. Semoga Allah memberikan balasan terbaik dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini, gitu ya. Kita keluar dari overthinking kita dan menemukan bahagia versinya Allah, gitu ya, bukan menemukan bahagia versi kita sendiri. Oke,